Iya. Tuhan, hamba datang bawa anakmu, Ibu Foni yang sungguh mengasihimu, yang setia di dalam nama Yesus. Bilurmu dahsyat, ajaib. Kami percaya, alirkan di dalam bagian perut, lambungnya, semua bagian yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan, berikan dia terus kekuatan, pengharapan di dalam Engkau. Jauhkan dari takut apapun. Fokusnya hanya kepada Yesus, iman firman yang hidup. Ibu Foni disembuhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua ibu-ibu juga, Bapak Ibu semua, Ibu Berta juga diberkati, sembuh, sembuh, sehat semuanya. Haleluya. Amin, amin. Amin. Ya, sudah. Sudah pada malam ini kita bisa berkumpul lagi. Terutama saya ini sangat bersyukur karena hanya kemurahan dan kebaikan Tuhan saya bisa ada bersama-sama di sini. Yang minggu lalu saya off kamera, kan cuma suara aja pada saat pembukaan. Jadi saya bersyukur, terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu semua di sini doakan saya selalu. Wow, doa orang benar besar kuasanya. Dan saya masih dalam observasi dokter, besok pagi saya CT scan. Ya berharap dengan doa-doa yang Ima sudah besok nggak ada penyakit apa-apa. Sudah aman semuanya ya. Terima kasih. Jadi sungguh bersyukur pada Tuhan yang sudah membuat acara ini bisa terselenggara lagi. Saya dimampukan untuk menyiapkan semuanya. Jadi biarlah temuan malam ini juga akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan mendapat sesuatu lagi dari apa yang akan Tuhan sampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta James Situmorang. Terima kasih. Nah itu Ibu Dina sudah cantik, sudah kelihatan kalau dari seberang jauh di sana. Sudah ini tuh Bu, sudah open kamera. Terima kasih. Baik. Sebelumnya kalau begitu saya mau minta tolong kesediaan Ibu Pendeta Mary dari untuk buka kita dengan doa. Saya, Ibu? Ya. Ibu. Oke, mari kita Tolong berdoa. Pak Pendeta James ya Bu. Iya. Arjo, orang berdoa nih. Ayo, mari kita berdoa. Shalom Tuhan Yesus, semua. kami datang kepadamu, kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami hormati Engkau Allah kami yang sangat mengasihi, sayang kami semua. Kalau kami hidup sehat, kuat, doa kami didengar, hati kami haus akan Engkau. Kau menyediakan hadirat persekutuan-persekutuan untuk meneguhkan, menghibur, menyembuhkan, menguatkan kami semua karena anugerah. Dalam persekutuan juga SG malam hari ini, biarlah berkat kuasa urapan-Mu turun atas kami. Lawat kami semua Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, firman juga yang kami dengar, juga melalui doa syafaat kami Tuhan. Kau lawat kami semua, bungkus kami dengan darah Yesus, ambil alih tubuh jiwa roh kami, hati pikiran kami, supaya kami hanya terfokus kepadamu dan kami boleh menikmati Engkau malam hari ini. Terima kasih, urapi semua yang melayani, baik hambamu Pak James, juga dalam jaringannya. Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil bagimu, karena Engkau pemilik segalanya. Juga kami berdoa Pak Ronald diberkati, semua pendoa syafaat, Bu Berta juga terima kasih dia sudah sembuh, dia sudah kuat, Bu Foni, semua kami sehat-sehat diberkati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini, biarlah jadi hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, silakan puji Tuhan. Terima kasih Bu Pendeta Mary, luar biasa. Ya. Baik, kalau tidak ada kesaksian, katanya tidak ada kesaksian ya malam ini, baik kita langsung saja dulu masuk kepada pujian penyembahan kepada Pak Ronald, silahkan. Haleluya. Shalom, selamat malam semuanya. Mari kita siapkan hati kita percaya rencana Tuhan selalu ajaib, rencana Tuhan selalu dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah kita terus bersemangat untuk mengiring Dia, memuji, menyembah Dia, sebab Dia Bapa yang baik, selalu memberkati, selalu ada, selalu setia di dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Bapa.
kami. Kami datang memuliakan Engkau ya Yesus Raja kami. Inilah setiap kami umat kudus-Mu. Haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Mari katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kau akan Haleluya. Pemerintahan Tuhan kekal selamanya. Pemerintahan anak domba Allah, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Kami akan terus menyembah-Mu Tuhan sampai di kekekalan, sampai di dalam Yerusalem yang baru. Kami akan terus menyembah-Mu, Raja kami yang mulia, Raja kami yang besar. Yesus, Yesus, haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Satu nama yang layak ditinggikan, muliakan selama-lamanya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur memiliki gembala yang baik. Yesus selalu menolong, selalu menjagaku. Selai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan,
Tuhan selalu menolongku. Haleluya, selalu menjaga. Terima kasih Tuhan, selain jatuhmu tolongku. Haleluya, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Bapa. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pemeliharaanmu sempurna, mujizatmu nyata. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Pak Ronald. Oh iya, sebelumnya saya mau bilang saya minta maaf ya, saya sering kalau kamera nggak bisa terlalu lihat ke screen. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki langsung doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Putri. Pada Ibu Putri. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudaraku, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Care and Grow. Kami datang kepadamu Bapa, kami bersekutu lagi pada Selasa ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya ini semua terjadi karena kasih Tuhan yang ingin mempersatukan kami di dalam firman-Mu, di dalam kebenaran-Mu. Bapak, terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Semua kebaikan, kasih setia, urapan, pelimpahan berkat yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah kami. Saat ini ya Bapak, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kuduskan kami Bapak, sucikan kami Bapak, karena Tuhan adalah benar. Dan di dalam kebenaran-Mu, Bapa, kami dibenarkan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada saat ini kami mau menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta James Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan tibakan Pak James di rumah sahabatnya untuk bisa mendapatkan link sehingga kami semua bisa bersekutu. Tuhan berkati semua jaringannya Pak James, biar semua acara kami Tuhan berlangsung dan kami dapat koneksi satu dengan yang lainnya. Bapak berkati Pak James, biar kuasa Tuhan yang hari ini bekerja dan kami boleh menikmati kesukaan di dalam firman-Mu. Kami boleh menikmati kasih setia-Mu dan kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan kami boleh mengalami perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa firman Tuhan hari ini menghibur kami, menguatkan kami yang lemah, mengangkat kami yang lagi drop. Kami mau Tuhan, kami terus dibangun, kami terus on fire, dan kami boleh mengalami karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang sakit, yang beban berat pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan iklim politik ada di dalam kontrol Tuhan. Biarlah Bapa kami boleh menikmati kedamaian di dalam menghadapi bulan Oktober pelantikan presiden kami yang baru. Kami percaya ya Bapa bahwa Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pembangunan IKN, bahkan rencana memindahkan ibu kota negara ke IKN akan segera dilaksanakan bulan Juni ini. Biarlah semua terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Juga upacara 17 Agustus yang pertama kali akan dilaksanakan Agustus ini Bapak. Kami mendoakan Tuhan semua tim supaya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan baik tanpa kurang satu. Bapak kami berdoa juga untuk gerejamu, pekabaran Injil. Kami tahu kedatangan Tuhan semakin dekat. Biar Tuhan membangun lagi Tuhan Yesus. Anak-anakmu Tuhan untuk terus beribadah, semangat kepada Tuhan. Kami berdoa pekabaran Injil menjangkau mereka Tuhan Yesus yang tak abaikan. Biarlah Bapa banyak anak-anakmu Tuhan. Banyak bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya di dalam nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk kedamaian bangsa di dunia internasional. Kami berdoa untuk Hamas dan Israel. Bapak biar Tuhan buat mukjizat ada perundingan damai. Juga Ukraina dan Rusia, Tuhan. Juga negara Irak dan negara-negara lain yang bertikai Bapak. Kami mendoakan biar damai ada di bumi pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk cuaca Tuhan. Kami berdoa untuk Gunung Ruang, untuk kejadian di Sumatera Barat, Lembah Anai, Tuhan. 40 korban yang belum ditemukan. Kami berdoa sekiranya tim SAR boleh mencapai menyelamatkan mereka. Kasihani penduduk di sana. Mereka yang mengungsi Tuhan menolong agar mereka mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Kami serahkan cuaca Indonesia dalam tangan Tuhan. Tidak terjadi paceklik Tuhan. Kami tetap bisa menikmati tanaman-tanaman palawija kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami mau naikkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Putri. Wah, puji Tuhan. Pak Pendeta James sudah bersama dengan kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, tidak berlama-lama kita langsung saja menyerahkan kepada Bapak Pendeta James untuk menyampaikan suara Tuhan bagi kita semua. Pada Bapak Pendeta James, silahkan. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Berta. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan.
ketemu lagi kita di uh, Care and Grow Fellowship di pelajaran uh, pembelajaran Alkitab ya. Dan pada saat ini puji nama Tuhan, akhirnya saya boleh tiba di rumah teman saya karena tadi semua signal gangguan. Saya tidak tahu kenapa dan akhirnya banyak juga orang yang punya Zoom mereka keluar tempat karena server kami mungkin ada masalah, saya kurang tahu. Namun dengan berkat Tuhan saya boleh di sini dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan kita malam hari ini mengenai keagamaan Farisi, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di sorga, di sini kami anak-anak-Mu ingin belajar firman. Terangi hati dan pikiran kami, bukakanlah ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala maksud-maksud Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu, biarlah Engkau Allah yang akan membungkus hamba dengan bayang salib Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan saja yang ditinggikan. Sembunyikan hamba Tuhan, setarakan hamba dengan debu yang tidak ada arti. Hamba hanya alat kecil di tangan-Mu, tapi lebih daripada itu, nama Yesus yang akan ditinggikan di tempat ini. Mulialah Engkau Tuhan hari ini sampai selamanya. Kami berdoa dalam nama-Mu saja, nama yang indah, Yesus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Saya boleh minta permisi untuk host. Oke, terima kasih. Saya bahagi share screen di sini ya. Iya. Bisa kelihatan? Bisa. Apa? Siap, share kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Oh, baik. Terima kasih, Saudari Henny. Keagamaan Farisi. Mungkin kita kalau lihat, kita baca Alkitab ya, terutama kitab Injil, muncul itu Farisi dengan ahli Taurat. Dan akhirnya sepertinya mereka ini adalah lawan-lawan Yesus di dalam cerita itu. Kita perlu sedikit melihat orang Farisi itu sebenarnya bagaimana. Karena tidak ada sesuatu dalam firman itu yang dicatat itu sifatnya kebetulan. Firman itu dicatat untuk memberitahukan kepada kita para pembelajar karakter-karakter atau sisi balik manusia, sisi keberdosaan manusia, yang kemungkinan besar kalau Yesus ada dengan kita saat ini, mungkin kita adalah bagian orang-orang yang akan menyalibkan Dia. Karena karakter-karakter ini yang membuat mereka membatasi diri kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ada karakter-karakter yang sulit untuk membentuk karakter rohani kita. Kita berusaha banyak berdoa. Ada ungkapan, pendeta, saya sudah banyak berdoa, tapi kenapa saya masih seperti ini dulu terus? Saya tidak pernah berubah, pendeta. Seringkali tanpa kita sadari, karakter yang kita simpan di dalam hati kita tidak pernah kita keluarkan. Kita tidak mau akui, malah kita simpan dan kita mencoba mencari pendalihan terhadap karakter-karakter itu sehingga kita terina bobok dengan karakter itu. Dan kita menangkan diri kita hanya di dalam hal-hal yang lain. Kalau mencuri, oh pendeta saya tidak mencuri. Membunuh, pendeta saya tidak membunuh. Pak Gembala, saya ini orang yang rajin ke gereja. Tetapi saudara, banyak orang Farisi taat belajar firman,
Sampai firman itu dihafal, hafal mati, saudara. Tapi bayangkan mereka meninggalkan Tuhan. Mari kita perhatikan satu persatu karakter Farisi ini. Yang saya berdoa semoga ketika kita selesai belajar mengenai hal ini, kita akan memiliki perubahan hidup yang sejati. Kita kenal dulu apa itu ahli Taurat dan apa itu Farisi. Saya ambil dia punya situs di bawah itu kalau saudara baca dari Britannica. Ahli Taurat itu mempunyai pengetahuan hukum dan dapat menyusun dokumen hukum seperti dokumen perkawinan, perceraian, peminjaman, warisan, hipotek, penjualan tanah, dan sejenisnya. Dan biasanya di masa itu setiap desa memiliki satu ahli Taurat. Namun kalau orang Farisi, itu adalah anggota kelompok yang percaya pada kebangkitan. Kelompok. Ini anggota kelompok. Partai ini. Di masa Yesus ada dua partai yang menonjol. Partai Farisi dan partai Saduki. Farisi ini percaya pada kebangkitan, sementara Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Makanya waktu Yesus membahas mengenai kebangkitan, orang mati, orang Farisi senang dengan Yesus, tapi di satu pihak dia bersatu dengan orang Saduki. Sehubungan dengan kebangkitan itu, ketika Yesus merujuk kebangkitan itu pada dirinya sendiri juga. Jadi pertentangan terjadi. Dan sifat atau ajaran orang Farisi, mereka itu mereka anggota kelompok yang mengikuti tradisi hukum. Mengikuti tradisi hukum. Yang tidak berasal dari Alkitab, tapi berasal dari tradisi nenek moyang. Seperti halnya para ahli Taurat, mereka juga ahli hukum yang terkenal. Oleh karena itu, keanggotaan kedua kelompok tersebut timpang tindih. Nampak dari tradisi para rabi berikutnya bahwa sebagian besar orang Farisi adalah pemilik tanah kecil dan pedagang, bukan ahli Taurat profesional. Jadi, kedua kelompok ini agak mirip saja, ya. Namun saya garis bawahi, orang Farisi ini mengikuti tradisi hukum. Jadi mereka itu sangat dekat dengan tradisi. Makanya mereka pertengkarkan dengan Yesus mengenai cuci tangan. Kenapa murid-murid kamu tidak cuci tangan? Saudara tahu yang dimaksudkan di sana cuci tangan, mereka bukan cuci tangan seperti kita. Gosok begini dan cuci tangan baru makan. Cuci tangan mereka itu, mereka hanya celup begini dan dibalikan. Itu mereka belajar dari Babylon, dari Babel. Mereka celup di air dan kasih balik begini. Mereka percaya bahwa ada jin-jin yang akan membuat orang itu sakit kalau tidak mengadakan ritual cuci tangan seperti itu. Dan hanya mencuci tangan seperti ini, itu dipermasalahkan bagi mereka. Sampai Yesus katakan, apa yang masuk dari mulut itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar yang menajiskan. Karena bahasa mereka. Sehubungan dengan bahasa. Mari kita perhatikan yang Yesus katakan dalam kitab Matius pasal 23 ayat 3. Dia bilang begini. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Arti kefanatikan di dalam pengertian Yesus. Fanatik itu ada dua bentuk. Kasih ajar hal-hal aturan-aturan di dalam tradisi orang Yahudi. Ada hukum yang disebut dengan hukum Talmud dan hukum Mishnah. Kedua hukum ini adalah hukum yang dibentuk untuk memagari inti hukum itu sendiri. Jadi ini hukum di atas hukum. Mereka buat aturan itu. Tuhan tidak larang aturan itu. Makanya Yesus katakan di dalam kitab
Matius pasal 5 ayat 20, jika hidupmu tidak lebih benar dari kehidupan orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Artinya Tuhan membenarkan mereka lakukan itu, tapi masalahnya mereka buat hukum, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini disebut fanatik ini. Makanya mereka suka tuding-tuding orang. Fanatik yang pertama, mereka buat hukum, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Fanatik yang kedua, mereka melakukan hukum dengan setia. Namun kesetiaan mereka terhadap hukum itu, mereka ukur kepada orang lain. Hati-hati, kita memiliki karakter seperti orang Yahudi. Contoh, saudara ke gereja itu rajin sekali. Gereja mulai jam 9, saudara sudah jam 8 di gereja. Itu baik, tidak ada yang salah. Tapi itu menjadi salah ketika saudara ukur kesetiaan saudara kepada orang lain. Saudara jadi marah-marah karena orang datang terlambat, contoh. Itu tanpa disadari, itu kefanatikan Farisi seperti itu. Saudara jadi benci orang ini karena datang terlambat. Akhirnya sepanjang ibadah, wajah saudara itu tidak ada yang lurus. Merem aja terus. Dan orang yang kena ketersinggungan ini, dia pun jadi nggak enak ibadahnya. Saudara lihat, itu hasil karena kefanatikan yang tidak kita sadari. Hal-hal yang tidak masuk akal, yang bukan satu aturan dijadikan satu aturan. Dia tidak dapat pisahkan mana prinsip, mana cara. Ini ada 50 karakter orang Farisi, tapi saya hanya ambil 8. Ada dengan ayat-ayatnya, contoh ayat-ayatnya. Yang pertama, saya minta maaf, saya gunakan bahasa Inggris ya, karena saya ambil dia punya kutipan asli. Ini orang hipokrit, artinya munafik. Karena mereka terlalu mereka berpikir bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Jadi mereka memiliki hak penuh terhadap janji Allah untuk kerajaan sorga. Yang kedua, mereka juga memiliki satu kebanggaan karena di umat di bawah kolong langit ini, satu-satunya umat yang langsung berbicara dengan Allah adalah nenek moyang mereka. Aturan-aturan yang diberikan oleh nenek moyang itu adalah aturan yang langsung diberikan oleh Allah sendiri. Dan mereka percaya bahwa bangsa mereka itu dipimpin langsung oleh Allah sebelum ada raja-raja. Itu satu kebanggaan. Mereka adalah umat pilihan. Tapi dampak dari cara berpikir mereka seperti itu, mereka jadikan hukum Allah itu sebagai hukum yang legalis, hanya menjalankan hukum oleh karena aturan, tetapi tidak lahir dari hati yang penuh cinta. Hukum itu baik Tuhan berikan, tapi mereka lakukan itu hanya untuk menguntungkan kehidupan mereka. Mereka pikir dengan melakukan hukum mereka akan masuk surga. Tidak ada satu catatan Alkitab ajarkan demikian. Hukum Tuhan berikan kepada orang yang tidak tahu hukum. Arti hukum artinya aturan. Aturan itu baik. Dan diberikan kepada orang yang tidak tahu beraturan. Tapi orang yang sudah tahu beraturan, aturan itu tidak perlu lagi. Karena kenapa? Aturan itu sudah hidup dalam hidupnya. Dan dia harus lakukan aturan itu berdasarkan cintanya kepada Tuhannya. Makanya di dalam bahasa Syama, orang Ibrani, terutama Ulangan pasal 6 itu Syama, mereka sering bacakan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu fondasi terhadap penurutan, terhadap hukum itu. Makanya Yesus tanyakan kepada orang Farisi waktu itu, hukum mana yang paling terpenting? Mereka jawab dengan lantang. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dengan segenap, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka jawab itu, karena mereka tahu itu dia. Tapi karena cara menerapkan aturan itu dan cara berpikir mereka sudah salah dari awal. Mereka sudah merasa eksklusif di hadapan pencipta.
Mereka ini adalah umat pilihan di atas dunia ini. Sehingga itu menuntun pikiran mereka. Pertama, mereka menjadi orang munafik. Makanya di dalam teologi ya, kami pernah belajar sehubungan dengan karakter yang lain dari Farisi. Mereka disebut dengan Farisi benjol. Ada istilah-istilah yang muncul. Farisi benjol itu. Dia pukul kepalanya di dinding. Kalau dia lihat perempuan cantik lewat dan dia merasa hawa nafsunya naik, dia suka senang dengan perempuan itu. Oh, supaya dia tidak berdosa, dia pukul kepalanya di tembok. Ini dikenal dengan Farisi benjol. Ada lagi Farisi yang lain yang suka meminta-minta, tapi cara minta-minta mereka tidak sama dengan apa yang kita tahu sekarang. Mereka lebih profesional, mereka punya cara. Jadi dengan kata lain, ini menjadi orang-orang munafik semua. Dan Yesus menyatakan kepada mereka agama, mereka bersembunyi di balik agama, tetapi hati mereka tidak pernah mereka tobatkan. Umat Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, banyak dari orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Mereka bersembunyi di balik kemuliaan. Mereka masuk gereja tertib, tapi mencari keuntungan-keuntungan di dalam gereja. Saudara lihat, ini yang disebut dengan munafik. Agama yang mereka hidup beragama, tetapi tidak memiliki hati nurani yang benar. Yang kedua, mereka itu hanya memuliakan kebenaran yang kelihatan. Di depan senyum, aduh saudaraku, ya kan? Tapi di belakang, mereka lebih ganas daripada binatang buas. Di depan Yesus mereka tertawa, membuat pertanyaan, seolah-olah mereka itu peduli terhadap Allah. Tetapi di balik itu mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Jadi mereka, ini dampak, ya. Mereka beragama, hafal Taurat, hafal Alkitab, hafal mati saudara, titik koma mereka hafal. Saudara bayangkan, saya ingat ada tetangga kami dulu, dia cerita temannya, 25 kali bolak-balik baca Alkitab. Dia katakan, saya sudah dalam setahun ini, 25 kali Alkitab itu saya sudah bolak-balik bacanya. Kejadian sampai wahyu. Tapi kenyataannya, istrinya sering dipukul. Saudara bayangkan, ini orang-orang Farisi, karakter-karakter Farisi. Makanya saya katakan, karakter ini kalau ada sama kita, kita kadang-kadang suka untuk melihat, oh ini orang Farisi begini, orang ahli Taurat kalau kita baca ya. Tapi saudara, tanpa kita sadari mungkin karakter-karakter mereka ada sama kita, tapi kita tidak sadari sekarang. Makanya saya katakan tadi, mungkin kalau Yesus ada hari ini, saudara salah satu yang akan menyalibkan dia. Makanya setiap karakter ini kita harus perhatikan. Apa yang sementara mereka lakukan di saat itu. Yang ketiga, orang-orang Farisi ini tidak mau bergabung dengan orang-orang yang mereka anggap orang pendosa. Dan saya mau katakan, di masa orang Israel dulu, di zaman Yesus, orang-orang miskin itu mereka anggap adalah orang-orang yang kena kutuk. Orang yang kena sakit itu dianggap orang yang kena kutuk dari Tuhan. Jadi mereka mulai mengasingkan diri mereka dengan orang-orang begitu. Janda-janda miskin di saat itu merana karena mereka pikir itu hasil kutuk, itu perbuatan kamu. Makanya banyak janda-janda di masa itu, anak-anak yatim berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mencari perlindungan. Karena mereka diasingkan oleh
agamawan-agamawan, orang-orang yang disebut dalam tanda kutip orang-orang kudus. Kalau saya umpamakan saat ini mungkin, makanya kalau orang Farisi mereka lihat orang kaya itu adalah orang diberkati. Hati-hati kita memiliki cara pandang seperti mereka. Dan akhirnya kita pelayan-pelayan saja, saya bicara sama diri saya sendiri. Mulai pilah-pilah. Orang banyak uang itu orang diberkati. Jadi saya datang berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena ini orang yang diberkati. Datang pada orang miskin, berdoa pendek-pendek saja sudah cukup. Karena dia mungkin tidak dapat kutuk dari Tuhan sampai dia jadi miskin. Itu kan cara berpikir mereka. Makanya mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Sama seperti orang Samaria, mereka benci sekali. Orang di luar bangsa Israel, mereka anggap orang-orang itu semua adalah pendosa. Dan mereka tidak mau bergaul sembarang. Yang keempat, orang-orang ini sifatnya asketik. Arti asketik itu suka menyendiri. Saya sama dengan bertapa. Ya, asketik mereka. Jadi ibaratnya kayak antisosial. Ini akibat karena cara berpikir yang salah di dalam keagamaan. Saking tekunnya mereka beragama, tapi mereka tidak mengerti ketekunan mereka dan menuntun otak mereka sampai karakter mereka menjadi seperti ini. Menjadi munafik, hanya kelihatan di luar saja, tidak mau bergaul dengan orang-orang lain, dan menjadi asketik, suka menyendiri. Bukan sedikit saya temui banyak orang-orang Kristen seperti ini. Ya, kalau melihat orang yang di jalanan seperti ini bukan sahabat saya. Jadi orang Farisi menjadi asketik. Bukan hanya itu, saudara. Mereka itu suka mengeritik hal-hal yang kecil. Itu yang saya katakan tadi. Yang bukan masalah, jadi masalah. Di dalam prinsip ada aturan, ada cara melakukan aturan itu. Ya kan? Ada aturan, ada cara untuk melakukan aturan. Seringkali kalau orang Farisi, dia mempermasalahkan caranya. Aturannya aja belum tentu beres, tapi dia sudah berpikir caranya. Jadi akhirnya cara itu jadi aturan. Oh, kalau ibadah itu harus seperti ini, A, B, C. Dia mau ikuti apa yang dia bilang. Di luar itu salah. Sebenarnya untung aja ada acara ibadah daripada tidak ada acara. Orang datang terlambat, dia marah-marah sekali. Karena dia ingin pasangkan, kan? Dia pasangkan karakter dia ke orang lain. Ini fanatik lain ini namanya. Dan dia mulai tunjuk-tunjuk, dia marah-marah. Kamu pendosa, datang terlambat ke gereja. Sebenarnya kita harus pikir lebih normal. Masih untung dia datang gereja daripada dia datang gereja, coba. Dan dia datang ke gereja, kita marah-marahin. Akhirnya dia ikut ibadah, hati tidak senang bertemu Tuhan karena cara kalian. Saudara bayangkan ini. Ini orang Farisi punya pikiran. Apa salahnya kalau dia terlambat, kita tersenyum dulu. Dan kita doakan dia. Kita tuntun dia supaya hari-hari ke depan, dia boleh tidak terlambat. Tanpa menyinggung perasaannya. Kita didik dia di dalam kebenaran. Membawa ada sukacita dia masuk gereja. Tapi orang Farisi tidak. Hal-hal kecil seperti itu mereka permasalahkan. Masih untung ada yang suka ikut Zoom ini. Bagaimana kalau tidak ada yang suka ikut Zoom? Tapi jangan sampai kita mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Yang bukan aturan menjadi aturan. Orang Farisi suka sekali melakukan hal itu. Karena kenapa? Mereka suka melihat hal-hal yang kecil yang tidak layak dan tidak pantas untuk dipermasalahkan. Dipermasalahkan, saudara. Bayangkan Yesus punya murid-murid.
petik gandum pada hari Sabat. Mereka permasalahkan itu. Padahal tidak ada aturan supaya jangan memetik gandum hari Sabat. Mereka itu bukan panen, cari makan. Tapi saudara bayangkan, yang mereka buat, hal-hal yang terkecil, menjadi satu hal yang masalah. Mereka tidak bisa pisahkan mana prinsip, mana cara. Dan mereka itu berbicara, dia katakan, tidak mempedulikan keadaan. Very careless in their speech. Bicara mereka tidak peduli orang mau tersinggung atau tidak. Yang penting saya ngomong. Dia nggak mau tahu itu. Jadi mungkin kalau ada orang terlambat, dia langsung bentak. Dasar pemalas, dengan Tuhan benci lihat kamu datang terlambat. Saudara bayangkan, satu kali saya pernah dengar pendeta ngomong seperti itu ke jemaat. Akhirnya hari berikutnya, jemaat itu sudah tidak pernah lagi datang ke gereja. Persis cara orang Farisi berpikir. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Dia katakan kepada Petrus, tuntunlah domba-dombaku, bukan dengan tangan besi, bukan dengan gada besi, tapi dengan kelemah lembutan. Dengan doa. Berdoa bagi mereka yang melakukan kesalahan. Tapi awasilah dirimu supaya kamu tidak berbuat dosa. Itu firman Tuhan katakan. Dalam kitab Galatia. Dan kitab Petrus. Saudara perhatikan. Seringkali ungkapan kita benar. Tapi kalau cara kita salah. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ibaratnya nasi. Selama nasi itu ada di dalam piring. Itu sehat untuk dimakan. Itu adalah makanan. Tapi nasi di luar piring, itu sampah. Walaupun itu baik. Nasi itu baik dimakan. Saudara kasih 10.000 ke orang dengan senyuman yang manis. Ini 10.000 boleh makan. Itu lebih terhormat daripada saudara kasih 100.000 tapi saudara lempar di wajahnya. Saudara lihat? Sama dengan ungkapan kata-kata. Kalau kita menghargai dia, walaupun dia dalam keadaan salah, tapi kita hargai dia sebagai manusia. Jaga hatinya, jangan tersinggung. Seringkali kita kalau baca Alkitab, kita baca Alkitab itu di dalam karakter kita. Saya mau katakan, Yesus waktu dia merebukes atau dia rebuke atau dia bicara keras kepada orang Farisi. Saudara pikir dia marah-marah? Itu bukan karakter Yesus marah-marah seperti itu. Kita yang baca itu marah-marah kalau kita pakai karakter kita di situ. Tapi kalau saudara perhatikan karakter Kristus, dia itu Allah yang maha lemah lembut, dia pengasih, dia menegur orang Farisi itu dengan air mata. Dia tegur mereka dengan air mata, dengan wajahnya penuh dengan ketakutan, melihat mereka akan binasa kalau mereka tidak bertobat. Binar-binar matanya memantulkan cinta yang dalam terhadap ciptaannya ini, yang melawan terhadap dia, yang tidak suka mendengar firman-Nya, tidak suka menuruti aturan-aturannya. Dia tidak memarahi mereka seperti binatang. Seperti yang dipertontonkan dengan film-film entertainment, film Tuhan Yesus. Saya secara pribadi, saya kurang setuju. Karakter yang mereka tanamkan di dalam film-film itu. Karena tidak cocok dengan karakter Kristus. Sangat tidak cocok. Manusia sepintar-pintarnya mereka berakting, mereka tidak dapat mengkarakterisasikan karakter Allah yang penuh dengan belas kasih dan penuh dengan panjang sabar. Tidak mereka dapat ekspresikan itu. Bahasa mereka
Orang Farisi ini, kalau mereka bicara, asal ngomong, tidak mau berpikir. Dan itu yang terjadi. Seringkali kita temui penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan berbicara kadang-kadang kecepatan. Betul tidak? Akhirnya begitu orang tersinggung, mereka bilang, ya kalau tersinggung, salah sendiri. Padahal kita perlu untuk bagaimana kita menjamah hati mereka. Untuk boleh ada perubahan. Yang berikut, mereka itu menolak, menyangkali tanggung jawab rumah tangga hanya atas nama agama. Karena kewajiban mereka kepada agama, kewajiban mereka di dalam rumah tangga mereka abaikan. Berdoa-berdoa saja dalam kamar dan tidak cari uang untuk kasih makan istri dan anak. Sudah lihat? Bersembunyi di balik bahasa agama. Ini karakter orang Farisi. Ini contoh-contohnya ayat-ayatnya saya kasih. Mereka bersembunyi di balik keagamaan. Itu kewajiban agama katanya. Tapi mereka tidak merasa memiliki kepekaan terhadap rumah tangga mereka, istri mereka, anak mereka, atau suami mereka pun. Mereka tidak ada rasa tanggung jawab yang lebih. Yang akhirnya keagamaan mereka itu blunder. Tidak diterima. Dan yang terakhir, mudah tersinggung. Orang Farisi itu mudah tersinggung. Karena kenapa? Merasa diri benar terus. Umat Tuhan yang saya kasih. Jangan pernah kita merasa diri kita benar selalu. Saya secara pribadi sebagai seorang pengajar agama, penuntun umat, seringkali di dalam statement-statement yang saya buat, ada yang kurang setuju. Dan saya mengerti, ada yang tidak setuju karena kemungkinan besar dia tidak mengerti dan tidak paham. Dan karena dia rasa dia sudah lebih benar, kadang-kadang dia untuk melawan statement itu atau pernyataan itu, dia gunakan kata-kata menghina, kata kasar. Saya hanya senyum saja, tapi saya sudah bisa menilai. Saya sudah bisa mengukur. Kalau kita memiliki sifat hanya suka benar ketika orang menyanggah pernyataan saudara, saudara akan tersinggung dan marah-marah. Itu pasti akan terjadi. Belajar dari orang Farisi. Kekurangan terbesar mereka karena karakter-karakter ini ada sama mereka. Makanya lebih mudah mereka menyalibkan Yesus. Seandainya Yesus ada hari ini dan karakter ini ada sama kita, selesai. Yesus pun akan kita salibkan. Dan bukan hanya itu. Perhatikan, di dalam perbandingan saya gunakan perbandingan terjemahan. Dalam King James Version untuk kata menjadi penganut agama. Tuhan bilang, celaka kamu hai ahli Taurat orang Farisi, kamu orang munafik. Kita kalau baca ini, wah Yesus kasar sekali ya. Sebenarnya saya mau bilang, terjemahan kita yang kasar sebenarnya. Karena bahasa Yunani itu, dengan bahasa Ibrani, banyak menggunakan bahasa ekspresi yang tidak dapat diterjemahkan by words atau melalui kata-kata yang tepat. Jadi untuk kata-kata itu akhirnya menggunakan kata munafik. Tapi waktu Yesus ucapkan itu, dia bukan menghina mereka atau terlalu, tetapi dia menggunakan seperti bahasa untuk menyadarkan mereka kondisi mereka sesungguhnya. Dia mampu menjamah hati mereka. Sama seperti yang kita baca juga dia katakan, hai perempuan, dia bicara ke mamanya. Kalau kita di sini kita baca, kasar sekali Yesus ya.
Masa dia panggil ibunya, hai perempuan. Padahal kalau kita terjemahkan di dalam ekspresi bahasa yang berlaku di masa itu, dia ekspresinya bukan seperti itu. Malah panggilan itu adalah panggilan kehormatan tertinggi kepada ibunya. Tapi karena tidak ada ekspresi bahasa yang tepat untuk menerjemahkan, dipakailah kata perempuan. Dan waktu kita baca, kita pikir Yesus kasar. Jadi demikian seringkali kita temukan. Nah, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja, menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, 2 kali lipat jahat daripada kamu sendiri. Untuk kata menjadi penganut agamamu, dia gunakan kata proselyte atau proselutos dalam bahasa Yunani. Proselyte atau proselutos artinya, mereka ini adalah orang-orang yang dipanggil dari Gentiles atau orang-orang kafir, menjadi penganut agama Yahudi, tapi mereka itu dipanggil hanya menjadi penganut agama, mengikuti aturan Musa, mengikuti hukum-hukum, tapi tidak pernah dipanggil untuk menjadi seorang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang disebut dengan proselyte. Seringkali kita panggil orang ikut agama kita, tapi kita panggil dia hanya mengikuti aturan-aturan agama, tapi dia tidak pernah memiliki hubungan intim dengan Yesus. Sebenarnya kita orang Kristen, kita memanggil orang lain itu, kita perlu panggil mereka menjadi pengikut Yesus dan menjadi akrab dengan Yesus. Kita harus mampu mengakrabkan orang lain kepada Yesus. Amin. Itu panggilan utama orang Kristen. Tapi bagaimana kita mau akrabkan mereka kepada Yesus kalau kita sendiri marah-marah umat? Kita marah-marah sahabat-sahabat kita sejemaat. Kita benci mereka karena melakukan hal-hal yang kecil mungkin. Saudara lihat, kita anggap mereka seorang pendosa yang tidak mungkin dapat diampuni. Seolah-olah saudara itu Tuhan. Seringkali kita berpikir menempatkan posisi kita kepada Tuhan. Iblis saja sampai saat ini belum Tuhan binasakan. Dia pelihara beribu-ribu tahun. Sabar Tuhan menunggu. Tapi kita, maunya kita langsung orang itu ketika kita ngomong, dia langsung berubah. Tanpa kita membawa mereka kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada orang katakan, pendeta tolong doakan anak saya, cucu saya, suami saya, istri saya. Kenapa doakan mereka? Aduh, mereka itu tidak mau lagi ke gereja, mereka tidak suka Tuhan. Saya katakan, kita ajak mereka untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Kita berdoa dengan mereka. Kalau mereka tidak mau berdoa di gereja, berdoa di rumah mereka. Kalau mereka tidak mau datang di acara seperti pertemuan-pertemuan umat, berdoa aja di tempat di mana mereka berada. Itu yang lebih efektif kita bisa lakukan. Jadi tujuan kita utama adalah membawa orang lain memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Personal relation with God. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ini tujuan kekristenan itu. Jadi bukan masalah membawa orang itu kepada aturan-aturan agama kita saja. Tapi sudahkah dia memiliki keakraban dengan Kristus? Dan kita umat Tuhan dipanggil untuk membawa setiap pikiran, setiap hati untuk memiliki hubungan intim dengan Kristus. Tanpa hubungan itu, kita tidak mampu membawa orang lain kepada hubungan yang sama. Yang ada, kita akan menjadi orang yang legalis seperti orang Farisi. Arti legalis, mereka meneguhkan aturan-aturan yang sebenarnya ada beberapa aturan yang tidak penting. Legalis, mereka teguhkan aturan, tetapi mereka tidak lagi merasakan perasaan orang.
sudah tidak punya kasih artinya. Dan legalis menuntun orang kepada kebinasaan. Tuhan tidak akan pernah terima seorang penurut aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Melakukannya bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan aturan itu sendiri. Karena keegoisan hati. Supaya kalau saya masuk surga, oh saya harus rajin ibadah. Supaya masuk surga, oh kasih persembahan, kasih perpuluhan. Saudara, persembahan perpuluhan tidak akan pernah membawa saudara ke surga. Yesus yang akan membawamu ke surga. Persembahan perpuluhan itu adalah ekspresi cintamu kepada Tuhan. Bukan cintamu kepada pendeta atau gembala. Jadi kita lakukan itu jangan sampai menjadi seperti orang Farisi, legalis. Makanya mereka kalau bawa persembahan 100.000, dia tukar jadi logam-logam semua. Supaya waktu kasih masuk di pundi-pundi, kedengaran banyak. Oh mereka senang sekali. Biar mereka dipuji. Padahal mereka memberi di tengah-tengah kelimpahan mereka. Makanya waktu seorang janda bawa dengan beberapa keping perak, mereka ketawakan. Tapi Yesus katakan, itu lebih banyak daripada kalian. Kalian memberi lebih di tengah-tengah kelebihan kalian. Tapi dia memberi di dalam kekurangannya. Di mana ketika dia letakkan persembahan itu adalah hasil akhir hidupnya. Selesai dia letakkan uangnya, dia tidak tahu dia mau makan apa lagi. Makanya Tuhan membanggakan janda itu. Tuhan puji dia. Jangan sampai kita memiliki hati legalis seperti orang Farisi. Yang menjalankan keagamaan untuk mencari keuntungan dan pujian yang datang dari manusia. Namun kita merendahkan orang lain dan memandang orang lain itu berdosa dari kita. Dan kita suka menuding-nuding mereka. Kesalahan-kesalahan kecil pun kita permasalahkan. Seolah-olah cara menjadi aturan. Aturan menjadi cara. Saudara lihat, Tuhan memanggil kita untuk membawa setiap jiwa datang berhubungan intim dengan Juru Selamat itu. Keberhasilan kita apabila kita melihat saudara-saudara kita bersuka cita ketika mereka beribadah. Kita melihat suami, istri, anak-anak, cucu kita. Mereka bersuka cita ketika beribadah. Ada orang tua, anak kecil mau ibadah. Duduk manis, diam. Dia sistem militer. Akhirnya anak itu tidak merasa senang untuk ibadah. Dia pikir Tuhan itu jahat seperti orang tuanya yang suka mendikte. Orang tua ini tidak bisa menggapai hati anak ini bagaimana supaya beribadah dengan sukacita di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus mau. Buat semua orang itu bersukacita, hati mereka terangkat intim dengan Juru Selamat. Di situ keberhasilan kita. Kalau kita lakukan semua keagamaan kita di dalam jalur yang benar, di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yes. Amin, amin. Wah, sesungguhnya ini kerinduan saya untuk dapat pembelajaran yang seperti ini loh Pak Pendeta James. Karena memang kalau mau dilihat sekarang ini sesungguhnya kita ini masih banyak kok ya yang kelihatannya sudah aktif di segala macam kegiatan gereja. Tapi masih, ini dia rupanya ya sifat-sifat Farisi. Saya pun, ini saya ngomong sama diri saya sih. Jadi memang, apalagi dulu, waduh, memang betul-betul yang kita pasangkan standar saya ke orang lain. Saya rasa ini mesti begini nih, kalau jadi orang Kristen harus begitu. Yang kemudian sekarang, apa itu yang dibilang jadi kayak apa roh agamawi gitu kan, Pak Pendeta. Jadi kayaknya segitu rupa ya, harus seperti itu. Ternyata setelah dipelajari lebih jauh, ya memang itu rupanya malah sifat-sifat orang Farisi ya. Bersyukur saya sudah lewati dan bersyukur sempat mengikuti Bible study dari Pak Pendeta James. Jadi sudah banyak diubahkan, banyak tertegur, banyak benar-benar sudah jadi ya bersyukur sudah makin lebih baik daripada yang dulu. Sehingga kita memang bisa melihat ya Pak Pendeta. Kalau kita lihat teman-teman yang kebetulan belum sampai seperti standar yang
yang kadang suka menuduh orang lain dengan hal-hal, beberapa hal ya, seakan mungkin dia lihat kamu ini belum begitu banyak berdoanya, masih kurang, kamu ini baca Alkitabnya juga masih kurang, atau kamu ini kok masih gampang marah, kamu ini kok gampang tersinggung. Ya, saya kadang cuma bisa ya itu ya, jadinya kita bisa menilai dan bisa mengukur sampai di mana mereka itu. Bersyukur karena mungkin dengan umur segini memang sudah harus lewati itu dan sudah jangan begitu lagi. Nah, gitu. Jadi terima kasih, ini feedback saya aja pada apa yang sudah disampaikan tadi. Bersyukur sekali karena ini yang dirindukan supaya pada kita semua kemudian ada kemajuan-kemajuan untuk lebih lagi seperti yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan ya. Terima kasih. Jadi mungkin cuma itu aja, saya kayaknya nggak perlu di ini ya, kalau saya cuma feedback aja. Dan kepada Bapak Ibu silahkan, mungkin ada yang pengen ditanyakan atau mau mengukur saya ini masih salah atau sudah benar gimana. Bagus loh hari ini kita tertegur ya. Baik, Silahkan, ini Pak Dr. John waktu Pomu udah Mbak, Pak. ya, Silahkan Bu Pak. Berta. Yes, Selamat malam, Mbak Berta. Mohon malam. izin ke Pak Pendeta ya. Ya, Pak silahkan. Pendeta James, ketemu lagi kita Pak Pendeta Malam, James. Pak Dokter. Shalom. Ini sudah lama yang saya ingin tanya ini, coba baru sekarang saya ingat karena nama-nama ini baru keluar sekarang nih, bilang Farisi, Saduki, ya. Nah, Ahli ini kan Taurat. ahli Taurat, Iya, orang Farisi. Tapi kalau Saduki bukan orang ahli Taurat kalau nggak salah ya. Ahli Taurat. bukan. Ya, itu Ah. grupnya semua itu. Ya. Kemudian ada lagi Samaria, orang Samaria. Saya pengen tanya begini Pak Pendeta, apa ini kan orang dari zamannya Yakub jadi orang Israel, agamanya Yahudi, ya. Nah orang Farisi ini agama Yahudi kan, iya toh? Iya. Nah, kemudian ini kenapa mereka dinamakan Farisi bukan orang Israel? Sedangkan demikian juga orang Saduki, kenapa dinamakan orang Saduki bukan Israel? Iya. Nah, agamanya Itu semua kan agama Yahudi. Begitu Iya. kira-kira. Itu bagaimana Pak Pendeta? Saya juga jadi agak bingung nih sama Jadi orang Samaria. tadi yang saya sudah jelaskan waktu pembukaan, itu bentuk partai di saat itu. Itu kelompok. Kelompok Farisi, mereka punya pemahaman mengenai kebangkitan. Yang membedakan itu memang yang paling mencolok di saat itu, masalah kebangkitan. Saduki tidak percaya kebangkitan. Farisi percaya kebangkitan. Jadi ini masalah ajaran, tetapi namun orang Saduki itu lebih dekat kepada orang Roma. Jadi, sementara orang Farisi mereka itu legalis sekali kepada jadi mereka lebih mencintai bangsa mereka sebagai umat Allah. Saduki tidak. Kalau saya ibaratkan ini orang konservatif dengan liberalis. Ini ibaratnya saya gunakan. Ada konservatif dan liberal. Jadi kalau Farisi ini konservatif, terlalu mentuhankan bangsa mereka, mentuhankan nenek moyang mereka. Kalau Saduki enggak, dia agak liberal. Dia ada 50-50, jadi dia dekat dengan, makanya mereka semua bertentangan banget. Cuma bayangkan kedua partai ini, kelompok ini, bisa bersatu ketika mereka mau salibkan Yesus. Iya. Jadi ini bukan bangsa, beda dengan Samaria. Kalau Samaria itu bangsa. Memang sejarahnya ketika Israel dulu di sesudah Salomo ya pecah, anak Salomo kan buat itu pecah Israel, terbelah dua, terbagi dua, dan mereka klaim yang di Samaria itu, mereka klaim bahwa mereka lah yang layak dapat kebenaran Tuhan itu. Mereka layak menerima berkat-berkat Tuhan itu, sementara orang Israel mereka bilang kalian itu bukan umat Tuhan, kamilah umat Tuhan. Jadi itu satu bangsa yang sebenarnya mereka tadinya kakak beradik, ya, keturunan Yakub semua ini dia punya. Cuma
Itulah, hanya masalah beda paham. Tapi sebenarnya mereka itu bersaudara. Tapi kalau Farisi ya, dengan apa namanya, Saduki, itu karena memang mereka ini dua partai. Kita sebutkan mereka itu partai. Oh, Karena pengaruh ajaran mereka aja. Jelas ya Pak John? Ya, udah mute berarti sudah cukup. Baik, yang lain? Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Berta, sebentar masih ada satu lagi sedikit lagi. Jadi orang Farisi ini itu kan yang menjadi imam-imam dari Yahudi kan? Oh, Yang bukan. ahli Taurat kan? Bukan, ahli Taurat beda. Oh, begitu ya. Makanya ini Ahli perlu Taurat perlu beda lagi. dicari. Iya, Ya, baik. Ya, makasih Pak Pendeta. Tuhan berkati. sama-sama, Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. John. Silakan yang lain. Pasti ini kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita. Mungkin ada yang ganjel, ada yang mau ditanyakan. Bu Berta, Oh iya, Bu Vera Koni. ah, Silahkan. kita senang sekali. Ini teguran for kita loh tadi itu. Puji Tuhan. Kita itu kalau jaga ibadah, biasa di Eropa atau kita kan tepat jam dan gitu ya. Kalau Ya. bilang jam 12 mulai gitu dan sebelum jam 12 kita ada. Di sini begitu juga, memang kebiasaan begitu dan jadi kalau acara bilang jam 12, sebelum jam 12 kita ada. Di sini bilang jam 12. Sebelum jam 12 kita ada. Biasa kita berapa jam sebelumnya kita ada. Di sini mereka itu datangnya bilang jam 12 baru mulai mau datang. Jadi sampai di situ udah lewat jam 12 gitu. Ini kan acara ibadah. Terus kita sih nggak marah-marah, cuma dan waktu selesai dan ibadah kita orang ngomong-ngomong toh kayak begini dan setelah ibadah bicara-bicara gitu, terus kita selalu ya seperti biasa di Eropa kan kita terbuka gitu ya apa adanya kita pikir tak ngomong. Jadi kita terus bilang dan ini pendeta-pendeta semua jemaat tahu kita sifat memang begitu dan begitu. Iya. Terus kita langsung bilang, aduh, siapa nih dia? Bilang, mari, maksudnya kok bukan jam 12, biasa 6:30 gitu ya. Siapa nih dia? Kita perhatiin, selalu bilang 6:30 mulai. Kita sebelum 6:30 ada. Oh, dia baru mau muncul tuh 6:30. Jadi akhirnya tuh ibadah sudah lewat dari tuh DP jam yang kita orang sudah udah Sepakati. iya kok udah jadi berubah gitu dan kita bilang menurut kita ini manusia berdosa loh, kita juga enggak pinter-pinter, cuman kita dan kebiasaan kita memang tepat jam gitu, tepat jam kok ini buat kita kan mau ibadah, mau ketemu Tuhan Yesus. Kenapa kita ini bilang jam 6:30, orang belum ada 6:30. Sedangkan menurut kita punya cara berpikir, 6:30 itu orang sudah bikin janjian 6:30 ibadah, berarti Tuhan Yesus ada itu 6:30 di situ. Masa Tuhan Yesus tunggu pat orang? Mesti orang tuh mesti tunggu pat Tuhan Yesus. Kita bilang begitu. Jadi tadi kita bilang, oh Tuhan, ini boleh kata begitu. Nah itulah. Terima kasih Pak Pendeta. Ini teguran yang bagus. Sama-sama, Tante Vera. Ya, sekedar info, Ibu Vera Koni ini lama tinggal di Rotterdam ya, berapa puluh tahun? Iya, 24 tahun. Jadi baru datang di Indonesia 2 tahun kali ya? 2 tahun. Jadi itu cara-cara kehidupan sana masih terbawa begitu, Dang. Iya. Nah itulah.
Kira-kira itu bagaimana Pak Pendeta Jin? Apa ada Gimana? ada Ya. tips yang bagaimana cara membangkitkan kesadaran atau bagaimana? Itu kan hal yang sulit ya. Selalu orang jaga-jaga perasaan, jangan tersinggung gitu kan. Ya, Nah, jadi bagaimana? sedangkan kita kan jaga perasaan Tuhan Yesus juga. Toh kita bilang jam 6:30 mulai. Menurut kita punya cara berpikir biasa-biasa sebagai manusia biasa. Kadang kita berpikir, berarti Tuhan Yesus 6:30 so ada di situ. So siap dang. Masa Tuhan Yesus tunggu pada orang datang terlambat? Kita jaga komplain pada orang. Iya, gimana tuh Pak Pendeta? Mungkin ada. Terima kasih. Coba perhatikan cara hidup Yesus. Saya coba membaca 3 sinoptik Injil dengan 1 Injil Yohanes. Yang saya baca, kalau saya baca Injil ini, saya coba memperhatikan karakter Yesus. Ada satu kata kunci yang saya temui di dalam karakter Yesus. Teladan. Kayak Ibu Vera, jangan kecewa dengan keterlambatan orang. Tapi hidupkan kehidupan itu sebagai satu teladan. Karena ketika itu jadi teladan, Ibu Vera berikut memimpin ibadah, Ibu Vera sudah lakukan tepat waktu. Iya. Sama dengan kita, prinsip dalam kepemimpinan, kalau saya masih murid, saya ikuti dulu kebodohan guru. Tapi kalau saya jadi guru, saya tidak akan ikut kebodohan guru itu sebelumnya. Bisa tangkap maksud saya ya? Selama kita jadi rakyat, kita lihat pemimpin kita salah, ikuti dulu kesalahan dia. Tapi dengan kata lain, kesalahan yang kita ikuti yang artinya begini ya. Jangan prinsip, artinya kesalahan itu caranya, bukan prinsipnya yang kita ikuti. Jadi contoh, mau pisahkan prinsip dengan cara. Prinsip seorang pemimpin, contoh ya. Kalau saya guru, ada satu prinsip yang sudah menjadi prinsip sekolah. Yaitu harus ada istilahnya kalau saya dulu guru, ada lesson plan. Prinsip harus ada. Prinsip seorang guru, dia harus menghidupkan lesson plan itu. Ya kan? Jadi lesson plan itu tertulis. Cara bagaimana lesson plan itu dijalankan, itu tergantung saya. Nah, jadi contoh, lesson plan ada ujian. Itu prinsip itu harus ada ujian. Ujiannya itu bentuk bagaimana, itu terserah. Jangan persalahkan cara ujiannya. Pak Guru, Sir, kalau mau ujian harus di dalam kelas dong. Harus pakai tulisan, harus ada pilihan A, B, C, dan esai. Mereka sulit kalau saya buat ujian hanya secara lisan. Bisa tangkap antara prinsip dan cara. Kita harus mengerti di situ. Jadi kalau ada pemimpin yang cara dia salah, tidak apa-apa, ikuti saja. Tapi begitu kita datang menjadi seorang pemimpin, jangan ikuti caranya yang salah. Ke gereja itu adalah prinsip. Terlambat atau tidak, itu caranya. Nggak masalah di situ. Tapi hendaklah kita menjadi teladan. Untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita tahu itu tidak terlambat, itu baik, lakukan itu dengan segenap hati. Tapi jangan ukur itu ke orang lain. Karena itu bisa jadi masalah. Kalau kita ingin mereka jadi
disiplin sama-sama, mari kita saling menguatkan. Seperti itu. Ayo kita menguatkan satu dengan lain. Berdoa, Tuhan tolong supaya kami boleh melakukan ibadah tepat pada waktunya. Tanpa menyinggung perasaan saudara kita. Seperti itu. Karena itu bukan prinsip. Itu cuma cara. Kita harus pisahkan betul. Memang hikmat mendapatkan prinsip dan cara itu bukan hal yang gampang. Di dalam rumah juga demikian. Di dalam kehidupan rumah tangga itu sama. Kadang-kadang suami istri bertengkar, yang mereka pertengkarkan itu cara, bukan prinsip. Coba lihat umumnya. Pada umumnya, menjadi permasalahan rumah tangga apa? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, penggunaan uang. Betul tidak? Penggunaan uang. Cara penggunaan uang itu yang mereka permasalahkan. Bukan prinsip di dalam penggunaan uang. Sebenarnya kalau dia prinsip, itu fatal. Jadi dengan kata lain, oh saya tidak akan ikut. Jadi contoh, uang digunakan untuk berjudi. Kan prinsip uang, kita dapat uang untuk menghidupkan rumah tangga. Betul tidak? Tapi kita gunakan uang untuk berjudi. Kalau cara yang berbeda, contoh begini, kita tetap gunakan untuk rumah tangga. Tapi caranya bagaimana? Oh, besok kita beli nasi. Lusa kita beli ubi dulu ya. Ya kan? Yang intinya kebutuhan rumah tangga itu ada caranya. Tapi seringkali jadi masalah caranya. Kenapa sih makan nasi telur, ada ubinya, ada nasinya, ada kentangnya? Kenapa sih nggak bisa beli yang lain? Seringkali kita permasalahkan hal-hal seperti itu. Yang penting kita boleh makan. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Karena salah-salah uang hanya dapat 25.000 contoh kan. Kita mau paksakan makan untuk 100.000. Lain cerita kalau prinsipnya kita ubah. Begitu dapat uang, kita gunakan untuk hal yang lain. Judi atau dan sebagainya. Seperti itulah gambaran yang bisa saya itu dari kalau kita menghargai pemimpin, hargailah mereka. Kalau cara mereka masih salah, ya, izinkan dulu itu, jangan jadi permasalahan. Tapi kalau kita jadi pemimpin, kita jangan ikut cara yang salah seperti itu. Jadi teladan. Ibu Vera, senang saya dengarnya, Ibu Vera boleh jadi teladan. Pak Lakukan. Pendeta. Ya. Tapi sejak kita begitu, pada orang di tempat ibadah, sejak itu, dorang so tepat-tepat waktu, no? Kalau bilang 6:30 so mulai. Martu pertama memang nyanda. Itu kan? Jadi kalau umpamanya datang cuma baru ada 5 orang umpamanya, semua DP jam. Dorang ya kalau ada kita dan terus bilang gini, Oma, dorang panggil Oma aku semua, Oma, semua mulai juga biar cuma sedikit. Mulai juga Tuhan Yesus ada di sini. Jadi terus mulai, no. Puji Tuhan. Jadi mulai itu semua sudah datang tepat waktu, no. Itu maksudnya Pak Pendeta. Iya. Puji Tuhan. Memang tetap pertahankan aja ya. Nanti akan ikut. Jadi selalu jadi contoh, jadi teladan. Nanti orang lain akan ikut. Amin. Gitu, baik. Terima kasih Bu Vera Koni. Terima kasih. Sama-sama. Lain ada ini Pak Anugrah ini dari Manado juga ya kan. Pak Anugrah mungkin ada mau nambah sesuatu. Sudah lama enggak dengar suaranya. Malam. Nah ini dia. Cukup sudah luar biasa mengingatkan ya. Tapi intinya ada satu pengalaman saya baru balik dari Jakarta, Surabaya aja. Jadi kebetulan perusahaan saya terpilih top 100 startup di seluruh Indonesia. Makanya berkesempatan hadir. Jadi ya cara Tuhan itu luar biasa. Waktu saya ke Jakarta itu Gunung Ruang lagi erupsi ya. Jadi lewat darat, perjuangan panjang. Tapi itulah Tuhan. Nah, tapi yang saya mau saksikan di sini adalah seperti berkaitan dengan topik pada malam hari ini. Saya naik mobil itu karena saya sering teman saya banyak orang-orang Chinese gitu.
Jadi disebut ko begitu. Nah, akhirnya saya juga dipanggil ko anugerah dalam hati saya ini orang nado kok dipanggil ko begitu. Tapi pada akhirnya dari situ saya merenung, kalau kita memang anak-anak Tuhan, kita orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan mencerminkan kehidupan Kristus. Seperti itu. Kalau kita bergaul di dalam kehidupan Kristen seperti ini, kita diingatkan terus, kita bertumbuh di dalam iman, itu akan keluar tercermin kayak cerita tadi. Mungkin sederhana, tapi menegur saya juga. Banyak orang yang tahu firman, justru orang yang banyak tahu, banyak belajar tentang firman Tuhan, tapi justru di situ mereka jadi jatuh. Karena iblis membuat orang pintar jadi lebih sombong. Begitu. Pada akhirnya karakter Kristus itu tidak ditunjukkan. Nah, bagaimana karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita? Mungkin orang akan melihat, contoh ya kayak saya bergaul dengan orang-orang Cina sehingga saya dipanggil ko, padahal saya orang Minahasa, orang Nado asli, begitu. Begitu juga kita, mungkin ya seperti tadi, mari kita mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kita, supaya orang melihat bahwa kita memang anak-anak Kristus yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Pak Pendeta James. Terima kasih. Saya cuma sedikit saja pengalaman. Terima kasih. Iya, makasih. Nih, Bu Petro ini ada apa namanya usaha apa beli sayur? Ya, apa dia punya nama? Yang lagi. Oh, jadi ini saya coba mengikuti apa yang di firman Tuhan di bidang pertanian lah, mengelola bidang pertanian. Jadi aplikasi saya aplikasi cari sayur begitu. Sayur. Nah, jadi ya mengelola. Kalau mau belanja. Petani. Iya, iya Tante. Terima kasih ya Pak Nugrah. Wah, senang lama Terima kasih. Bagaimana kalau tidak ada lagi, ada dua Pak Pendeta dan Ibu Pendeta di kita di sini, Pak Pendeta John, Bu Pendeta Mary, apakah ada yang mau ditambah? Ada. Pak John dulu, Pak John. Ya tuh, buka kamera, Pak John. Pak John. Ya, kita lebih baik semua koreksi diri sendiri. Ya. Kita seringkali menunjuk orang, padahal tanpa kita sadari, kita sendiri juga selalu punya sikap yang sama dengan orang yang kita tunjuk. Jadi memang sangat menyedihkan kalau kita melihat di dalam kekristenan itu sendiri, bahkan sudah umum orang bilang, semakin masuk ke dalam gereja, semakin mengerikan melihat perpecahan di dalam, semakin mengerikan melihat kedengkian di dalam itu ya. Sama dengan jaringan doa, itu saya dulu banyak bicara di jaringan doa dan itu menyedihkan karena di dalam jaringan doa itu sendiri penuh pertengkaran, iri hati, sakit hati, saling menjatuhkan. Itu banyak terjadi seperti itu. Nah, bagaimana doa itu memenangkan satu kota kalau sesama pendoa aja saling jegal. Jadi memang dalam diri kita sendiri, kita lah yang harus lebih banyak introspeksi diri sendiri. Apa ya, saya ini sampai hari ini apa yang masih kurang saya lakukan di hadapan Tuhan? Apa yang masih kurang dalam hidup saya untuk saya benar? Itu loh, itu yang lebih penting gitu. Makasih, itu aja saya tambahkan. Makasih Bang Pendeta John, iya betul. Mungkin langsung ke ini aja ya Pak Pendeta John, langsung ke Bu Pendeta Mary. Iya, saya tambahkan aja dikit. Secara teologis sudah mantap Pak James, luar biasa. Saya aplikasi praktisnya aja untuk kita semua sekalian menghimbau supaya roh-roh Farisi itu semua ditolak dalam nama Yesus ya. Berarti mereka orang yang belum bertobat, hati, pikiran, ya cara hidup, bicara, sikap, perbuatan semua belum diubah, belum dipulihkan, dikuduskan. Ya, kita mohon supaya Roh Kudus menuntun kita, masih dikuasai oleh dosa, ya dosa banyak. Ya, seperti pada mereka itu, sombong, iri, dengki, pelit, dusta, malas, apalagi menghakimi, serakah, rakus, tidak tulus, dan lain-lain. Nah, itu benar-benar kita harus koreksi supaya itu tidak ada lagi yang datang pada kita ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi orang Farisi ini benar-benar mereka memanfaatkan ya kegiatan rohani untuk kepentingan mereka sendiri. Iya.
Ya, tujuannya supaya orangnya nanti ada ciri. Saya hanya singkat saja. Ciri-ciri orang Farisi itu ada 4. Jadi mereka memanfaatkan ya supaya makan puji lah. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang mereka ular beludak. Ular beludak itu apa? Itu ular yang jahat, berbisa, giginya ya. Saya selidiki itu giginya yang banyak itu. Jadi dia kalau ketemu orang sekali gigit, selain bisanya, taringnya itu nah itu beludak. Mengerikan memang. Ya, kalau masih ada ini roh Farisi, ya saya percaya kita semua sudah bertobat. Tapi setelah ini luar biasa firman Tuhan tadi, Pak Jem, kita lebih lagi. Kemudian di sini sedikit aja. Jadi ada 4 ciri orang Farisi. Nah, jangan lupa ini ya, mereka ini orang munafik memang. Lain di muka, lain di belakang. Yang pertama, ya mereka hanya memamerkan kebaikan. Nah, oh, saya baik, saya ini kelihatannya dengan ya gaya cara bicara itu ciri orang Farisi. Yang kedua, menuntut ketaatan pada hukum. Wah, berjuang, taat, hukum pelajari. Wah, seperti Pak Jem tadi katakan, kuasai semua kebenaran tapi tanpa kasih. Buktinya waktu lihat orang babak belur dihajar ya di jalan cuma dilewati aja. Ya hati-hati. Itu tanpa buah roh. Yang ketiga, menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain. Rajin membanding-bandingkan. Iya. Ya, aduh saya lebih kok. Saya cara bicara, cara berpakaian, cara begitu. Nah ini, saya lebih baik. Sudah bukan waktunya begitu. Tinggalkan, hancurkan. Ini ciri-ciri Farisi. Iya. Yang lebih baik itu, yang terbaik itu Tuhan Yesus. Amin. Iya, kita tinggalkan. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, fokus pada penampilan di luar. Nah, jadi kita yang sudah bertobat, terima Yesus, ya yang di dalam, ya bukan di luar. Nggak perlu asal-asalan, enggak, ya perlu. Saya senang Bu Berta ini dari dulu, ini jemaat saya ini dulu, ya waktu di Balikpapan, penampilannya sampai sekarang, ya. Dan memang ya itu luar biasa. Dan juga hatinya saya lihat semua harus berubah ya. Ya, penampilan kita harus baik tapi terutama hati kita. Amin. Terus minta diperbaharui, minta ya Tuhan bentuk luar biasa, bersyukur ya, dikuduskan supaya semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau tadi yang terakhir ini paling akhir. Saya hanya mau simpulkan himbau kita semuanya. Mari kita hidup di dalam roh dan kebenaran. Ya seperti Pak siapa tadi bilang, Pak Anugrah memiliki karakter Yesus. Hidup berbuah. Ya, jadi kejahatan-kejahatan Farisi itu kita tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Tidak ada lagi pada kita. Ya, kita diselamatkan supaya menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Harus bangkit dan tampil beda. Amin. Iya, dalam karakter, cara bicara, cara ini harus tampil beda. Ya, ya itu saja. Ya, penampilan juga penting. Ya, seperti Bu Berta ya. Ya, ini dari berapa puluh tahun lalu memang luar biasa. Ya, ya. Tapi yang utama di sini yang Tuhan mau hati kita dirubah. Tidak ada lagi itu dosa roh Farisi kita hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Jem. Ini saya khotbah bukan untuk Bapak Ibu saja, buat diri saya juga. Iya, ayo Mary kamu bertobat. Jangan ada roh Farisi. Ya, jangan jadi hamba Tuhan yang munafik memanfaatkan kegiatan rohani untuk kepentingan sendiri, itu Farisi. Tapi kita tidak ada ya. Amin semuanya. Haleluya. Ayo itu saja bangkit. Jadi berkati, jadi berkat, diselamatkan untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak James. Ya, Pak John, terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Haleluya. Amin. Saya pikir itu tinggal itu lagi yang menegaskan, meneguhkan lagi yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Pendeta James. Apa Pak Pendeta James masih mau tambahkan? Kalau itu nanti mau sekalian, saya rasa sudah cukup, tidak ada lagi ya, dan memang sudah lewat sedikit waktunya, nggak apa-apa. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi di dalam tanya jawab ini. Wah, dengan Bu Mary yang closing, terima kasih. Bu Vera Koni, terima kasih. Pak John, Dr. John, begitu juga Pak Anugrah, terima kasih semuanya. Dan kita akhiri dengan
dari doa penutup oleh Pak Pendeta James, doa penutup dan doa berkat. Silakan Pak Pendeta James. Baik, mari umat Tuhan yang dikasihi, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, ya Allah kami. Allah Trinitas yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sebagai perantara, penebus dan pemelihara kami. Disinilah kami anak-anak-Mu belajar di bawah kaki-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami untuk memiliki hati seperti Engkau. Hati yang rindu menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam karakter, cara berpikir, cara berbicara, dan juga tindakan-tindakan kami. Kiranya Tuhan tolong meteraikan pelajaran ini dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami untuk banyak orang. Dan Tuhan, biarlah lebih banyak orang boleh datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus yang baik itu, melalui perilaku kami, yang Engkau bentuk di dalam Roh-Mu Tuhan. Kebutuhan kami adalah tuntunan Roh Kudus Tuhan, yang membawa kepada roh pertobatan. Biarlah anugerah kasih sayang Tuhan menyertai kami sekalian. Bapa kekal yang bertata di sorga, hamba serahkan segala pergumulan anak-anak Tuhan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah cinta akan Tuhan akan bertumbuh dalam hati mereka. Selama mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, maka berkat-berkat ini hamba hadapkan kepada mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, apabila engkau tetap setia mencari kebenaran Tuhan, melakukan segala ketetapan-ketetapannya, rindu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwa dan ragamu, maka segala berkat ini akan menjadi milikmu. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Dia akan memberkati meja makanmu. Dia memberkati dapurmu. Dia memberkati segala pekerjaan tanganmu. Dia akan memberkati kandunganmu dan seluruh keturunanmu, sehingga mereka disebut orang-orang berbahagia di atas dunia ini. Dia tidak akan meninggalkan engkau, tetapi dia akan selalu menyertai engkau. Dari orang-orang jahat, dia akan berdiri di hadapanmu, di sebelah kanan dan kirimu, dan di belakang. Dia akan selalu menjadi Allah bagimu, dan engkau akan menjadi anak-anak dan umat yang dikasihinya. Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Keselamatan dari Yesus Kristus akan menuntun imanmu sampai akhir. Dan engkau akan selalu terjaga selama engkau setia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik, setia mencari kebenaran Tuhan, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan atas dirimu. Dan Tuhan juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, yang tidak dapat engkau beli dengan hartamu, dengan caramu, tetapi itu satu karunia terbesar dalam jiwamu, sehingga engkau akan menang dalam setiap cobaan dan godaan. Dalam ketulusan, dalam cinta, engkau akan selalu berjalan dengan Tuhan. Damai itu akan mengiringi engkau, sehingga banyak orang terberkati oleh karena tingkah laku. Terpujilah engkau, Yesus kami. Kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai kami umat hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami, dan kami semua sama-sama katakan, amin. 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 Puji Tuhan. Makasih Pak James. Terima kasih, Pak Pendeta James. Kami semua. Terima kasih, Pak. Selamat. Makasih.